1 tahun lalu, proses pembelajaran di SMPN 1 Jenggawah berjalan offline. Tiba-tiba terjadi wabah virus COVID-19 yang membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memerintahkan sekolah dan perguruan tinggi untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Selain itu, pemerintah meminta warga Indonesia untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan keadaan tersebut, para guru di SMPN 1 Jenggawah tetap semangat membimbing belajar dan menerapkan media-media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan. Mereka juga selalu memberikan semangat, motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar meski dalam pembelajaran daring. Seperti halnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Belajar yuk, let's start it. Kali ini kita akan belajar tentang cahaya. Indikator yang akan kita capai di pertemuan kali ini yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dan dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan pada cermin datar, cekung, dan cembung. Mengapa kita bisa melihat? Kita bisa melihat karena adanya cahaya. Jika tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat dan semua akan terlihat gelap. Sebenarnya, apa sih cahaya? Yuk kita pelajari bersama. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Cahaya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti cahaya matahari untuk menjemur pakaian dan menjemur hasil bumi. Tumbuhan juga memerlukan cahaya untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Semua makhluk hidup membutuhkan cahaya untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian, benda-benda yang dapat memancarkan cahaya itu apa saja sih? Contohnya, lampu, senter, dan lilin. Sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sifat ini terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Contohnya adalah berkas cahaya pada sebuah lubang yang terlihat lurus, sinar pada lampu senter yang merambat lurus, dan sinar matahari yang merambat lurus ke bumi. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dibagi menjadi 2 pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah pemantulan berkas cahaya sejajar yang terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap. Contohnya pada cermin. Pemantulan baur atau difus, yaitu pemantulan cahaya tidak teratur yang terjadi saat cahaya mengenai benda dengan permukaan kasar, bergelombang, dan tidak mengkilap. Contohnya adalah cahaya yang mengenai air, batu, dan aspal. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika arah rambat cahaya dibelokkan. Contohnya yaitu pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang perambatannya tidak membutuhkan medium. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia, yaitu Meijiku Hibiniu. Selanjutnya yaitu pembentukan bayangan pada cermin. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa
Pemantulan cahaya pada permukaan rata diamati pertama kali oleh Wilbur Snellius dan dikenal sebagai hukum Snellius. Hukum Snellius atau hukum pemantulan cahaya berbunyi, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Dapat kita perhatikan pada gambar tersebut. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Kita perhatikan pada gambar berikut. Benda yang berada di sebelah kanan dan bayangan yang berada di sebelah kiri, kita perhatikan bahwa benda dan bayangan adalah sama besar, tegak, dan maya. Juga jarak benda ke cermin yang ditandai dengan S atau S aksen, jarak bayangan ke cermin adalah sama. Sehingga dapat kita ketahui bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kita perhatikan gambar berikut. F kecil merupakan jarak titik fokus cermin. F besar merupakan titik fokus cermin. R merupakan jari-jari cermin. O merupakan titik pusat optik dan M merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Antara O dan F itu adalah ruang 1. Antara F dan M itu adalah ruang 2. M dan tidak terhingga itu adalah ruang 3. Cermin cekung memiliki sinar-sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kita perhatikan pada gambar yang ada di layar. Yang kedua yaitu sinar datang sejajar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga yaitu sinar datang sejajar melalui titik pusat cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat cermin. Lanjut pada lukisan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama yaitu ketika benda di ruang 1 di depan cermin cekung. Kita perhatikan gambar berikut. A merupakan benda, sedangkan A aksen merupakan bayangan. Ketika benda berada di ruang 1, kita perhatikan pada gambar berikut bahwa bayangan berada di ruang 4 dan terlihat lebih besar daripada benda, sehingga sifat bayangan pada benda yang berada di ruang 1 adalah maya, tegak, diperbesar di ruang 4. Yang kedua yaitu benda di ruang 2 di depan cermin cekung. Kita perhatikan gambar berikut. A atau benda, A aksen atau bayangan. Kita perhatikan bahwa bayangan atau A aksen itu terbalik dan lebih besar daripada benda, sehingga dapat kita ketahui bahwa sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, terbesar di ruang 3. Yang ketiga yaitu benda di ruang 3 di depan cermin cekung. Kita perhatikan gambar berikut ini. A adalah benda, sedangkan A aksen adalah bayangan. Kita perhatikan A aksen adalah lebih kecil daripada benda. Dia terbalik dan nyata, sehingga dapat kita ketahui bahwa sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil, dan terletak di ruang 2. Selanjutnya yaitu benda
Di titik fokus di depan cermin cekung, kita perhatikan gambar berikut ini. Benda atau A berada di titik fokus. Dapat kita ketahui tidak terlihat bayangannya di situ, sehingga kita dapat ketahui bahwa sifat bayangannya adalah nyata dan terletak di jauh tak terhingga. Yang kelima yaitu benda di titik pusat di depan cermin cekung. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut, A, benda, dan A aksen adalah bayangan. Benda dan bayangan adalah sama besar, terbalik, dan nyata, sehingga dapat kita ketahui sifat bayangan adalah nyata, terbalik, sama besar, dan di titik pusat. Persamaan cermin cekung 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F. M atau perbesaran sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Dengan keterangan S adalah jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin, F adalah jarak fokus cermin, M adalah perbesaran, H adalah tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini ya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan dan perbesaran bayangan. Diketahui F adalah 6 cm. S atau jarak benda ke cermin adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan dan perbesaran bayangan. Untuk mencari jarak bayangan seperti pada persamaan cermin cekung yang kita pelajari sebelumnya, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Karena F diketahui 6 cm dan S diketahui 10 cm, maka 1 per 6 sama dengan 1 per 10 plus 1 per S aksen. Sehingga 1 per 6 dikurangi 1 per 10 sama dengan 1 per S aksen. Sama dengan 5 dikurangi 3 per 30 sama dengan 1 per S aksen. S aksen sama dengan 30 per 2 atau 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Sehingga jarak bayangan diketahui 15 cm. Untuk mencari perbesaran bayangan atau M, dapat kita menggunakan rumus S aksen per S karena yang diketahui adalah jarak. S aksen tadi sudah diketahui 15 cm, sehingga 15 per 10 sama dengan 1,5. Yuk kerjakan soal berikut ini di lembar kerja kalian ya. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Jangan lupa dikerjakan ya. Contoh cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada reflektor senter, peralatan dokter gigi, dan cermin pada mikroskop. Selanjutnya yaitu pembentukan bayangan pada cermin cembung. Kita perhatikan gambar berikut. SU itu adalah sumbu utama. F besar adalah titik fokus cermin. F kecil adalah jarak titik fokus cermin. R adalah jari-jari kelengkungan dan O adalah titik pusat bidang cermin. Cermin cembung juga memiliki sinar istimewa, yaitu
Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kita perhatikan gambar berikut. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga yaitu sinar datang menuju titik pusat cermin dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Lukisan bayangan pada cermin cembung. Kita perhatikan gambar berikut. Kita ketahui benda berada di sebelah kanan dan bayangan berada di sebelah kiri dengan garis putus-putus. Kita lihat bahwa bayangan di situ adalah lebih kecil dari benda. Sehingga dapat kita ketahui bahwa sifat bayangan adalah maya, tegak, diperkecil di ruang satu. Persamaan cermin cembung yaitu 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/S plus 1/S aksen sama dengan 2/R. M atau mencari perbesaran sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Dengan keterangan bahwa R merupakan jari-jari cermin. Catatan pada cermin cembung adalah nilai F atau jarak fokus cermin dan R atau jari-jari cermin itu bernilai negatif. Yuk kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 10 cm. Bila jarak benda 60 cm, maka tentukan jarak bayangan yang dibentuknya, perbesaran bayangan dan tinggi bayangan. Cara mengerjakannya adalah diketahui H sama dengan 10 cm, S atau jarak sama dengan 60 cm, R sama dengan 80 cm di belakang layar, sehingga untuk mencari F sama dengan setengah R, sama dengan setengah dikalikan 80 sama dengan min 80 cm. Mengapa min? Karena pada cermin cembung catatannya nilai F dan R adalah negatif. Yang ditanyakan adalah letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Untuk mencari jarak bayangan adalah 1/min F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/min 40 sama dengan 1/60 plus 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/min 40 dikurangi 1/60. 1/S aksen sama dengan min 3/120 dikurangi 2/120. 1/S aksen sama dengan min 5/120, sehingga S aksen sama dengan 120/min 5 sama dengan min 24 cm. Sedangkan untuk mencari perbesaran bayangan atau M adalah S/S aksen sama dengan min 24/60 sama dengan 0,4. Sedangkan untuk mencari tinggi bayangan adalah M sama dengan H/H aksen. Diketahui perbesaran bayangannya adalah 0,4, sehingga 0,4 sama dengan H aksen per 10. H aksen sama dengan 0,4 dikalikan 10. H aksen sama dengan 4 cm. Contoh cermin cembung di kehidupan sehari-hari, yaitu kaca spion kendaraan, layar TV, dan cermin tikungan. Soft skill yang dapat kita ambil dari pelajaran kali ini yaitu bersyukurlah kepadanya karena Allah telah menciptakan malam dan siang, matahari, bulan, dan bintang sebagai sumber cahaya alam.
Karena tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita dan tidak dapat menikmati keindahan dunia dan alam semesta. Terima kasih.